Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Aprilia Lestari, mahasiswa Binus University, Binus Online, S1 Business Management. Hari ini akan melaksanakan interview dengan Mas Dion Manurung sebagai HR PT Dharma Henwa yang bertugas khusus di CSR bagian pendidikan. Wawancara yang kita lakukan hari ini berjudul mengadaptasi nilai Pancasila dalam program pendidikan berkelanjutan untuk masa depan yang cemerlang. Sebelum kita ke pertanyaan, kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Ada Mas Dion Manurung. Silakan Mas Dion untuk memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Halo Mbak Inneke. Jadi saya di sini sebagai seorang HR di PT Dharma Henwa, khususnya di site Kintab, Kalimantan Selatan. Saya backgroundnya dari pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Sekilas info ya teman-teman semua. Oke, baik. Kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Mas Dion. Bagaimana Anda melihat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan berkelanjutan di Indonesia saat ini? Oke, jadi gini Mbak. Jadi selama saya bekerja di Dharma Henwa, kemudian dalam proyek-proyek strategis yang ada di Dharma Henwa untuk khususnya mengembangkan daerah-daerah di lingkungan sekitar tambang, ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan integrasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan pendidikan kita, agar ya tidak ada namanya melupakan Pancasila sebagai landasan dasar kita dalam berpikir sebagai warga negara Indonesia. Nah, dimulai dari pembiasaan dalam dunia pendidikan. Dulu zaman saya SD hingga sampai saya SMP, seingat saya setiap hari itu kita ada upacara dan kita kumandangkan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu, itulah yang akan terus kita ingat sampai saat ini. Menarik sekali ya. Jadi ternyata Dharma Henwa ini punya kegiatan CSR yang khususnya untuk berkiprah di bidang pendidikan, dan ternyata Dharma Henwa juga turut menerapkan Pancasila di pendidikan itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan yang mendukung tujuan SDGs? Sebenarnya banyak ya Mbak, tantangan yang kita hadapi juga ada di Dharma Henwa untuk pengembangan SDGs ini atau Sustainability Development Goals ini, karena kita tahu sendiri kualitas pendidikan kita itu termasuk yang rendah lah, sehingga ini menjadi faktor terbesar dalam menjalankan pendidikan yang baik dan maksimal. Nah, ini semua harus kerjasama dari segala stakeholders, dari segala lini ya, dari perusahaan, kemudian pemerintah, dan orang tua itu sendiri. Karena pendidikan itu ya pasti dimulai dari rumah kemudian ke sekolah. Nah, sekolah ini banyak peran atau banyak tangan yang harus membantu, saling bahu-membahu. Kita lanjut ke pertanyaan kita yang ketiga. Bagaimana model pendidikan yang menggabungkan nilai Pancasila dan prinsip-prinsip pendidikan berkelanjutan dapat berkontribusi pada masa depan yang cemerlang? Nah, ini yang menjadi tantangan ya Mbak Inneke dalam menghadapi dunia pendidikan ke masa depan. Kita harus saling bahu-membahu, mulai dari swasta, negara, sampai ke siswa sendiri untuk bisa mengembangkan dunia pendidikan ini menjadi lebih baik. Kita ambil contoh seperti di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu sendiri pendidikan pemerataan pendidikan belum merata secara baik, sehingga ada kejomplangan misalnya di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan hingga pulau-pulau terluar. Nah, inilah yang pentingnya inovasi dari negara, inovasi dari kita. Kita kan kerja di tambang ini, di hutan ya, yang dalam artian lingkungan kita masih jauh dari kota. Nah, inilah peran kita dari swasta memberikan pendidikan apa? Ya, nilai-nilai dalam bekerja. Ya, ternyata Dharma Henwa bertanggung jawab terhadap pendidikan yang diberikan secara sosial. Itu juga diperhatikan model prinsipnya yang pastinya untuk bisa menggabungkan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa pendekatan yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa pendekatan berbasis Pancasila relevan dengan konteks global dan tujuan SDGs? Oke, ini Mbak Inneke, ini jadi tantangan berat ya buat dunia pendidikan menghadapi tantangan global yang banyak budaya-budaya luar masuk gitu. Nah, inilah pentingnya beberapa pelajaran seperti itu, kita ada belajar PPKN ya. Nah, itu penting untuk disitulah sebenarnya hanya 2 jam pendidikan itu kita mempelajari dasar-dasar negara kita.
kemudian dengan berbagai tugas dan proyek, nilai-nilai Pancasila itu harapannya bisa tersampaikan ke mahasiswa atau siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari ya segala Pancasila lah ya, segala sila-silanya gitu. Nah itulah yang kita harapkan, mulai dari guru sampai ke pihak-pihak lain dapat memberikan nilai tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana Mas Dian memandang peran pendidik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan yang berkelanjutan? Jadi ini peran guru ya, peran guru berarti Mbak ya? Iya. Peran guru itu krusial ya, itu adalah tangga kedua atau tahap kedua dalam dunia pendidikan, karena tahap pertama kan pasti di rumah ya. Nah, peran guru ini sangat krusial karena siswa-siswi sekolah dasar, SMP, SMA hampir 50% menghabiskan waktu di sekolah. Oleh karena itu peran guru ini sangat penting dalam penerapan Pancasila. Dimulai dari, kalau zaman saya dulu ada namanya PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, disitulah kita mempelajari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang baik. Walaupun kita masih dalam lingkup kecil ya, dalam sekolah, bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan itu gitu. Itu dia wawancara kita pada hari ini dengan Mas Dion Manurung sebagai HR PT Dharma Henua bagian CSR Pendidikan. Terima kasih atas waktunya Mas Dion untuk hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa.